Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Oke? Baik, hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Oke, kira-kira ada yang kangen nggak dengan pembelajarannya Pak Guru? Atau materi pembelajaran? Atau mungkin dengan Pak Gurunya? Harapan Pak Guru dua-duanya ya. Kangen sama Pak Guru dan materi pembelajarannya juga ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang cara memasukkan gambar di dalam PowerPoint atau di dalam bahan presentasi kita. Bagaimana caranya? Nanti kita ikuti langkah-langkahnya. Oke? Nah, baik anak-anak, sebelum itu kita harus siapkan dulu PowerPoint kita seperti di depan ini. Nah, ini Pak Guru sudah menggunakan Microsoft Office 2016. Oke. Nah, untuk Microsoft Office yang di bawahnya mungkin 2007 atau 2010 itu tidak masalah karena tampilannya mungkin sedikit berbeda. Mungkin nanti di animasi dan sebagainya itu yang berbeda. Tapi tidak usah khawatir, hampir tampilannya sama. Oke? Dan menu-menunya sama. Oke. Setelah kita buka Microsoft Office PowerPoint, kita tambahkan dulu slide-nya atau kita siapkan dulu slide-nya. Ini Pak Guru siapkan menggunakan title and content ya. Oke, mungkin Pak Guru akan buat 4 ya. Yang pertama nanti yang bagian nomor 4 ini Pak Guru akan gunakan title slide. Kenapa? Karena Pak Guru akan gunakan untuk penutup. Jadi yang slide kedua dan ketiga ini Pak Guru gunakan untuk isi nantinya. Dan ini untuk pembuka. Nah, jadi yang keempat ini Pak Guru gunakan title slide. Oke, klik panah-panah di bagian bawah ini, lalu klik title slide. Oke, nah anak-anakku di sini sudah jadi ya, atau sudah ditambahkan slide-nya. Sekarang kita boleh masukkan dulu mungkin judul yang akan kita presentasikan atau yang akan kita buat bahan presentasinya. Contoh saja Hari Indah itu judulnya. Nah, setelah itu, nah ini anak-anak bisa arahkan di bagian ini, geser untuk bagian tengah mungkin, atau mungkin anak-anak mau tetap di posisi ini tidak apa-apa. Nah, oke, selanjutnya di slide kedua ini kita masukkan judulnya. Isinya, isi slide-nya, isi dari bahan presentasi kita. Contoh saja cerita hari ini. Nah, ini anak-anak bisa masukkan judul atau mungkin anak-anak tidak butuhkan ini, jadi anak-anak tidak perlu isi. Kalau butuhkan, seperti Pak Guru ini kan butuhkan ya untuk masukkan judul atau subjudulnya ya. Jadi Pak Guru masukkan cerita hari ini. Setelah itu di bagian bawah ini kita klik ya, lalu kita hapus dulu ya. Ada titik di situ ya. Jadi kita hapus dulu menggunakan backspace di keyboard kalian atau di keyboard kita. Setelah itu barulah kita mulai mengetik. Nah, contoh saja hari ini hari yang sangat menyenangkan karena hari ini cuacanya cukup cerah dan berangkat ke sekolah tidak perlu khawatir kehujanan. Boleh ditambahin nah, ya untuk selingannya aja ya. Nah, selanjutnya katakan ini sudah jadi ya untuk di slide 1, slide 2. Nah, sekarang kita berlanjut ke slide ketiga. Nah, slide ketiga ini kan karena judulnya tadi kita sudah masukkan di slide kedua ini atau di bagian ini, text box yang ini di slide kedua. Jadi di slide ketiga kita tinggal melanjutkan cerita kita. Oke. Kita hapus lagi ya, kita klik yang di kotak besar, setelah itu kita hapus dulu, hilangkan titiknya ini ya. Selanjutnya sesampainya di sekolah seperti biasa, sebelum memulai aktivitas
kita aja mengawali dengan doa pagi, dan setelah itu kita mulai deh bekerja. Nah, katakan seperti ini anak-anak. Nah, Pak Guru, kenapa teksnya sedikit? Kenapa enggak banyak? Oke, yang pertama karena ini sebagai contoh. Yang kedua, ketika kita membuat bahan presentasi, pastikan poin-poin pentingnya saja yang kita sampaikan. Dan menurut Pak Guru ini poin pentingnya. Kenapa Pak Guru hanya buat poin-poin pentingnya? Karena di dalam PowerPoint itu digunakan ya untuk presentasi. Jadi poin-poin pentingnya aja yang kita masukkan. Dan kalau teksnya panjang kita masukkan dalam satu slide, maka pada saat kita slideshow itu tampilannya kecil. Maka dari itu kita usahakan dalam satu slide itu ya hanya beberapa baris saja. Ini kan cuma 2 baris ya, bisa sampai 4 baris. Nah, tetapi kalau lebih itu nanti teksnya terlalu kecil ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, ini Pak Guru senyum-senyum ya dengan kalian lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita besarkan dulu ukuran teksnya. Jadi sorry. Jadi kita besarkan lagi teksnya. Jadi katakan mungkin 48 ya. Nah, setelah itu di bagian ini teksnya kita rapikan ya menggunakan justify. Oke. Baru yang di bagian ini juga kita besarkan lagi 48. Kita ketik aja langsung ya. Langsung enter. Lalu kita gunakan justify. Nah, jadi pada saat nanti kita slideshow itu tampilannya besar. Aduh, sekarang kita dapat problem katakannya. Di sini teksnya kok agak berjarak, Pak. Nah, anak-anak jangan khawatir ketika teksnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan format justify di paragrafnya atau kiri kanannya ini. Maka dari itu jaraknya ini agak sedikit lebar ya, seperti ini. Tapi tidak usah khawatir. Ketika kita tambahkan teks, maka nanti di sini akan dekat lagi. Oke? Oke, sejauh itu untuk teksnya sudah jadi. Oke. Sekarang kita coba mulai dengan mendesain dulu sebelum kita masukkan gambar. Oke. Nah, yang pertama kita klik dulu di slide 1. Kita lanjut ke bagian desain. Nah, desainnya kemarin kita sudah pernah praktekkan ya. Jadi sekarang kita mulai desainnya. Oke, ini sekarang kita pilih desainnya kita, modelnya kayak gimana. Ini kali ini Pak Guru coba menggunakan yang ini ya. Oke. Kalau mau lebih juga bisa di sini. Oke. Mengklik anak panahnya. Nah, setelah itu kita bisa ubah warna dari desainnya. Apakah mau kayak tadi, hijau, atau mau yang berbeda. Oke. Katakan Pak Guru menggunakan yang biru ini aja. Pak Guru pilih yang biru ini. Selanjutnya, nah karena di desain itu teksnya sudah di teks atau format tampilannya semua diatur, jadi kita akan mengikuti format dari teks yang sudah disiapkan oleh desainnya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah duluan masukkan teksnya, maka dari itu kita atur ulang kalau sudah berubah. Oke, nah sekarang ini kita, sorry, ya, tunggu bentar ya anak-anak ya. Nah, ini kita blok dulu. Setelah itu kita rata tengah untuk mengembalikan posisinya ya. Nah, setelah itu barulah kita ke slide kedua. Nah, di bagian slide kedua ini ya, kita pastikan dulu teksnya sudah rapi. Nah, ini kita besarkan sedikit. Oke, katakan 4 juga. Ya, seperti ini. Lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga, oke, ceritanya sudah tidak ada, judulnya tidak ada. Setelah itu, bagian paragrafnya sudah rapi. Dan yang terakhir, slide terakhir kita gunakan untuk slide ucapan terima kasih. Kita masukkan ya, terima kasih. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di rata kanan ya, jadi kita kasih rata tengah. Oke? Seperti ini.
Nah, kurang lebih desain kita sudah jadi nih dan teks cerita kita sudah jadi PowerPoint kita. Oke. Nah, ketika kita slideshow ini kita sampel aja ya, kita contohkan aja ya. Ketika kita slideshow ya, nah maka ini tampilan awalnya, kita kembali ke menggunakan tombol navigasi ke kiri ya. Nah, misalnya hari indah. Kalau misalnya kita mau tampilkan seperti ini. Nah, lalu kita slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya seperti ini. Oke, setelah itu slide berikutnya seperti ini, slide berikutnya seperti ini. Jadi tampilannya itu tidak kecil teksnya, jadi ukurannya pas. Oke, menurut Pak Guru pas ini ya. Jadi anak-anak bisa baca atau audiensnya juga bisa membaca teks yang kita sudah masukkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin yang penting yang kita akan pelajari hari ini, yaitu cara memasukkan gambar. Oke. Nah, untuk memasukkan gambar kita klik insert ya. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu di slide mana sih yang kita ingin masukkan gambar. Katakan slide terakhir aja ya, karena di sini sudah cukup penuh ya. Coba kita contohkan dulu slide terakhir ya. Di slide yang keempat kita pilih dulu slide-nya, lalu kita pilih picture, lalu pilih this device, kita pilih. Nah, lalu kita akan diarahkan seperti ini ya di bagian picture. Jadi kita tinggal pilih gambarnya. Coba kita pilih pose di sini, kita klik. Nah, ini ada foto kalian di sini salah satunya. Oke, kita klik. Lalu pilih dulu gambarnya Nana ya. Setelah itu klik insert. Nah, oke, tunggu beberapa saat maka gambar kita akan masuk. Selanjutnya kita klik dulu gambarnya untuk mengatur besar kecil gambarnya. Oke anak-anak ya. Kita klik. Oke, sorry Pak Guru ulangi. Untuk mengatur besar kecilnya gambar, anak-anak arahkan dulu posisi mouse-nya ke bagian atas pojok kiri ya. Lalu sampai muncul anak panah seperti ini. Lalu klik kiri pada mouse, tahan, geser ke bawah seperti ini untuk mengecilkan. Kalau untuk membesarkan kalian naikkan, tapi kalau untuk mengecilkan kalian kasih ke bawah. Selanjutnya kalau sudah menurutmu pas, lepas klikan yang tadi di mouse, lalu sekarang kalian arahkan mouse kalian atau kursor kalian ke bagian tengah ini untuk menggeser gambarnya. Ya, kalian klik kiri pada mouse, tahan, jangan dilepas, lalu kalian arahkan di sini. Oke. Seperti ini. Oke, katakan nih, Pak Guru, saya mau bertanya nih Pak Guru. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita ingin masukkan di slide yang kedua dan slide ketiga, atau maksudnya slide yang diisi PowerPoint-nya, isi materinya. Bisa saja anak-anak. Jadi tidak mesti di slide terakhir saja, tetapi di slide isinya atau di materinya itu bisa kita masukkan gambar. Oke? Paham ya? Jadi bukan cuma di slide terakhir, tetapi di slide kedua, slide ketiga, di bagian isinya ini kita bisa masukkan gambar anak-anak. Oke? Contoh ya, kita coba masukkan, kita pilih di slide kedua dulu, lalu kita klik insert, lalu pilih picture, lalu pilih device, lalu pilih gambarnya. Oke? Kita pilih dulu gambarnya yang mana ya? Oke, katakan yang ini deh, atau yang ini. Nah, kita klik, lalu klik insert. Ingat, pilih dulu gambarnya, baru klik insert. Nah, maka akan tampil seperti ini anak-anak. Lalu kita klik sekali dulu, lalu kita arahkan mouse kita ke bagian pojok kiri atas, klik kiri pada mouse, tahan, baru geser ke bagian bawah. Oke. Setelah itu, kalau sudah, baru kita arahkan mouse kita ke bagian tengah gambar ini, lalu kita klik kiri, geser ke bagian mana yang kita inginkan. Katakan Pak Guru inginkan di posisi yang di sini. Oke? Nah, seperti ini. Mudah bukan? Harapan Pak Guru kalian merasa mudah dengan materi ini. Ya, pastinya juga akan mudah karena kalian praktekkan. Kalau tidak praktekkan,
Ya agak susah sedikit, tapi kalau kalian mengenal benar-benar menunya, pada saat kalian ingin mempraktekannya, pasti bisa. Oke? Oke, harapannya Pak Guru, kalian paham dengan materi pembelajaran hari ini. Harapan ya, semoga kalian bisa menyerap materinya dan kalian praktekkan dengan baik. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri pertemuannya, coba Pak Guru slideshow dulu ya. Ini Pak Guru besarkan sedikit ukurannya. Ya, ini Pak Guru kasih 80 deh, karena teksnya cuma ini aja. Ya, sedikit. Nah, setelah itu, pilih slide-nya, lalu pilih slideshow atau F5 ya di keyboardnya. Atau bisa kalian pilih yang di sini, slideshow. Lalu, lihatlah tampilannya seperti ini. Nah, untuk lanjut ke slide berikutnya, klik tombol navigasi yang di keyboard kalian sebelah kanan. Tek seperti ini, tek seperti ini, tek seperti ini. Terima kasih. Oke, paham ya Nana ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, sekian dari Pak Guru untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan latihan. Oke, dadah, selamat.